Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, saya kelas 1 Akuntansi Perpajakan 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 pendekatan substansi agama. Pendekatan substansi agama dalam Islam melibatkan 3 aspek yang penting, yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin ilmu dan isi, serta kaidah tujuan dari syariat Islam. Berikut penjelasan dari masing-masing pendekatan tersebut. 1. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman agama melalui Al-Quran sebagai sumber utama hukum dan tunjuk hidup umat Islam, serta sejarah Islam yang mencakup perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan generasi-generasi Muslim awal. Melalui kajian ini kita mempelajari isi dan tafsir Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran dengan menelaah konteks pewahyuannya dan bagaimana ayat-ayat tersebut relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sirah Nabi dan sejarah Islam. Kajian sejarah memberi gambaran tentang bagaimana Islam berkembang, tantangan yang dihadapi oleh umat muslim di masa lalu, serta kontribusi peradaban Islam dalam ilmu pengetahuan politik dan sosial. Pendekatan ini penting karena melalui Al-Quran dan sejarah Islam, umat muslim dapat memahami makna dan ajaran agama secara mendalam, serta menerapkan dalam kehidupan modern. 2. Kajian disiplin ilmu dan isi. Pendekatan ini lebih mengarah pada penerapan metodologi ilmiah dalam memahami dan mengembangkan ajaran Islam. Terdapat beberapa disiplin ilmu dalam Islam yang berperan dalam menguraikan ajaran agama, seperti ilmu fikih atau hukum Islam, mempelajari hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, atau konsensus ulama, dan qiyas atau analogi untuk memberikan pedoman tentang apa yang halal dan haram, serta bagaimana menjalankan kewajiban agama. Ilmu tauhid atau teologi Islam, kajian tentang keesaan Allah dan prinsip-prinsip akidah atau keimanan. Ilmu akhlak, ilmu yang berfokus pada nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Kajian ini menggabungkan metodologi ilmiah dengan substansi agama, sehingga ajaran Islam dapat dipahami secara sistematis, mendalam, dan aplikatif. 3. Kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam atau maqasid al-syariah. Pendekatan ini menitik beratkan pada pemahaman mengenai tujuan utama syariat Islam. Maqasid al-syariah adalah konsep yang menjelaskan bahwa tujuan dari adanya hukum dan peraturan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi manusia. Nah, ada 5 tujuan utama maqasid syariat Islam yang harus dijaga, yaitu 1. Hifz al-din atau menjaga agama. Syariat bertujuan untuk melindungi keyakinan dan praktik keagamaan umat Islam. 2. Hifz al-nafs atau menjaga jiwa. Syariat memastikan perlindungan terhadap nyawa dan kesehatan fisik manusia. Ketiga, ada hifz al-akal atau menjaga akal. Islam melarang hal-hal yang merusak akal seperti narkoba dan minuman keras demi menjaga kemampuan berpikir. Keempat, ada hifz al-nas atau menjaga keturunan. Syariat mengatur hubungan pernikahan, keluarga, dan keturunan agar tetap terjaga secara moral dan sah. Kelima, ada hifz al-mal atau menjaga harta. Islam memberikan panduan mengenai harta benda agar hak milik individu terjaga dan masyarakat terhindar dari penindasan ekonomi. Pendekatan ini membantu umat Islam memahami bahwa setiap aturan dan perintah dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan atau kebaikan umat manusia, sehingga hukum-hukum Islam tidak semata-mata bersifat kaku, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umum. Ketiga pendekatan ini sangat penting dalam memahami substansi agama Islam secara menyeluruh, sehingga tidak hanya sebatas pada aspek ritual, tetapi juga mengarah pada penerapan nilai-nilai yang lebih luas dalam kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.